Ibu Lydia. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela.
biasa. Terima kasih Ibu Lydia yang telah membawa kita dalam pujian. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak terkasih Evangelis Mangapul Sirait. Untuk diketahui beliau adalah Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional. Waduh, gagah Pak Mangapul, luar biasa. Selalu mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa, apapun agama kita, adalah pertanda bahwa kita tidak sombong, tidak merasa superpower, walaupun kita harus profesional. Kami ada di sini, bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Ada banyak hari ini pekerjaan kita lancar. Ku bersyukur kau setia. Hanya anugerah-Mu hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur selamanya kau setia. Bapak terkasih, Bapak Evangelis Mangapul, bisa dimulai dalam doa dan lanjut ke firman Tuhan. Dan selanjutnya kami serahkan Ibu Istina. Ibu silahkan sebagai host. Salam semuanya. Baik. Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Ya Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Rahmana dan Rahimi, Tuhan yang mengasihi semua orang, dan Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam sebuah perjalanan kami, Engkau sungguh nyata, Engkau sungguh baik, Engkau yang menyingkapkan semuanya yang terselubung sehingga nyata bahwa Yesuslah Tuhan. Tengah-tengah bangsa, negeri kami Indonesia, tengah-tengah umat Tuhan, jemaat Tuhan, biarlah Tuhan semakin nyata di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, perkuliahan kami, pendidikan kami, semuanya dalam bisnis kami. Tuhan nyata. Di pagi hari ini, kami bersekutu, mengucap syukur kepada Allah, mendengar sabda firman Tuhan. Biarlah di antara kami saling berbagi, saling menyampaikan apa yang menjadi doa dan menjadi kesaksian, sehingga bisa menguatkan kami semua untuk tetap hidup, menjaga kesucian, kekudusan, dan menyenangkan hati Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, bersabdalah Engkau, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan doa pagi Anastasis yang memang selalu setiap hari ada di jam pukul 5 pagi, dan saya mendapat kesempatan dari Ibu Lydia yang meminta saya untuk bisa juga ada di dalam doa ini, dan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan tema daripada firman Tuhan adalah persiapan menuju surga. Persiapan menuju surga dalam arti adanya sebuah persiapan menuju sesuatu yang akan dituju. Kristen itu adalah kepastian. Saya selalu berkata di dalam keseharian saya, dalam saya berstatement, dalam saya berkata-kata yang dibalut dalam sebuah kenasionalan. Saya berkata, Yesuslah Tuhan, dialah Allah yang Maha Kuasa, dialah yang telah disalibkan, mati, dan bangkit kembali, dan naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Yesuslah yang harus diyakini, yang harus dipercayai. Terkait dengan yang lain, saya tidak tanggung jawab. Itulah yang selalu saya katakan, sebab saya sudah berketetapan
Tidak mau saya untuk mengotak-ngatik kepercayaan yang lain dalam arti memojokkan, mengatakan kamu nggak benar, nggak benar, nggak benar, dan lebih banyak berkata kamu nggak benar, tetapi dalam dirinya tidak melihatkan bahwa dia benar di hadapan sesamanya dan di negerinya di mana dia tinggal. Jadi persiapan menuju surga akan kita bahas bersama pagi hari ini. Dan arti persiapan menuju pada sesuatu yang mau dituju, saya mau bersaksi, tanggal 25 kemarin, Oktober, datang ke kantor kami, Bapak Pendeta Ginting dengan Ibu Gembala, Gembala sidang dari GPDI Karmel, Kota Padang. Dan ternyata beliau 7 tahun menjadi Ketua MD Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan sebelumnya, 3 minggu sebelumnya, sudah berdiskusi beliau dengan para hamba Tuhan yang ada di Kota Padang, termasuk kepada abang anda saya, Bapak Pendeta Hendy Dunan Sirait, SH, Gembala Sidang GBI Sola Gracia Padang, terkait dengan apa yang dialami oleh Bapak Pendeta GPDI Karmel ini, bahwa sebidang tanah yang adalah 2 ruko, yang atas nama istri beliau, Ibu Gembala, Ibu Kataren yang sebelah kanan, yang sebelah kiri Pak Ginting, ukurannya itu adalah 72 dan 84, itu di dalam sertifikat. Tetapi ada yang pernah jadi orang yang paling kaya di Kota Padang, dia sekarang sudah tidak lagi sekaya dulu, tetapi masih ada harta kekayaannya, dan dia masih bisa mempengaruhi orang. Lalu tiba-tiba tanah yang kosong di samping gereja dikatakan oleh yang disuruh atas nama orang kaya itu, supaya itu dibeli oleh Pak Pendeta ini dengan harga 6 juta per meter. Padahal NJOP-nya itu hanya 4 juta. Lalu dikatakan, ini tanah beli, yang kalau dibeli harus sekitar 2 miliaran. Nah, kalau tidak, ini bangunan ini kami robohkan. Karena bangunan ini menurut aplikasi tanahku, ini nggak benar. Ini masuk kepada kami. Lalu jadi Bapak Pendeta ini mengatakan harus dibeli dan harus bulan ini. Kasih dulu panjar separuh, berarti sekitar 900 juta, karena hampir 2 miliar, 1,8. Nanti selebihnya, nanti 2 minggu lagi ke depan, langsung dilunaskan. Siapa yang sanggup dengan ucapan seperti itu? Lalu akhirnya Pak Gembala itu datang kepada Pak Hendy Dunan karena merasa udah tidak nyaman. Lalu Pak Hendy Dunan memberitahukan ada kantor hukum LKBH Perisian Kebenaran Nasional, saya sebagai ketua umumnya, lalu datang kepada kita tanggal 25, disampaikan kepada kita. Ketika di sini beliau ternyata dilaporkan kepada kami sudah dibongkar sebagian dindingnya itu sudah dijebol dan sudah dibongkarnya tanpa ada somasi. Lalu dikatakan harus beli, kalau tidak dibongkar semua yang menurut mereka itu tanahnya mereka itu. Lalu ketika datang ke sini Pak Ginting, nelpon yang dari Padang yang merasa dia jago dengan ada oknum pengacara, tapi tidak melihatkan legalitasnya, surat kuasanya, lalu digertak Pak Pendeta. Lalu saya tergerak oleh belas kasih, saya katakan, saya akan bantu Bapak dan akan datang ke sana kami tim hukum. Lalu saya katakan kepada beliau, kami akan datang nanti tanggal 3. Lalu saya katakan kepada tim hukum, persiapan kita disiapkan untuk ke Kota Padang. Lalu disiapkannya surat kuasa, disiapkannya segala yang terkait dengan penempatan pasal-pasal. Lalu tempat yang akan kami tuju antara Polda Sumbar dengan Polresta. Lalu saya hubungi teman-teman yang ada di Polda Metro Jaya, mungkin di sana ada rekanannya, lalu disampaikan ada, ternyata kami tidak ke Polda Sumbar, kami ke Polresta Kota Padang, lalu kami berangkat 3 orang sampai di sana, langsung ke Polres, kami ukur itu gereja, tidak sesuai malah luasnya bangunan dengan sertifikat, malah Pak Pendeta ini sebenarnya masih tidak pas itu, malah rugi dia. Langsung kami ke Polres, begitu sampai di Polres ternyata saya udah dikenal oleh para perwira di sana, langsung disambut, Pak, saya kenal Bapak, saya lama ngefans sama Bapak, ada apa ini Pak? Saya mau membuat laporan terkait dengan adanya dugaan pengerusakan dan lain sebagainya. Lalu kami
diarahkan oleh anggotanya, langsung kami buat laporan dan tuntas. Puji Tuhan, kena dia pada pasal 406 dan 170 serta 385 pengrusakan, ya, ancamannya 7 tahun. Karena kami punya persiapan yang matang, kami serius fokus kepada pendampingan hukum kepada Pak Pendeta Ginting yang adalah Gembala Sidang GPDI Karmel Padang. Semua yang kami siapkan itu mengarah kepada fokus tuntas dan sukses kami dalam sebuah penanganan pendampingan perkara di sana. Itulah contoh daripada sebuah persiapan menuju sesuatu yang akan dituju. Lalu seperti apa persiapan kita menuju surga? Nas Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah iman Kristen. Sebuah kepastian. Makanya saya selalu berkata tentang Kristen. Saya sangat yakin bahwa Yesuslah jalan keselamatan. Tetapi tentang yang lain, saya nggak sebut nama. Karena kita adalah background-nya adalah akademik, kita adalah praktisi hukum. Kita tidak mau sebut nama supaya kita tidak kena dengan penistaan agama, ya, dan akhirnya nanti bisa mengarah kepada perbuatan, ya, atau dikatakan nanti peristiwa hukum yang kita bisa kena sanksi hukum. Lalu dalam sebuah persiapan menuju surga yang dikatakan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup," ya, kita melihat bahwa memang kita harus persiapan terkait dengan surga, yang dimana setelah kita percaya kepada Yesus, seperti Nikodemus, seorang profesor doktor, dia datang kepada Yesus karena dia melihat dalam pribadinya Yesus itu ada sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga dia datang di malam hari dan berbincang-bincang. Dan puji Tuhan, Nikodemus akhirnya dibukakan pemahaman tentang ilmu ketuhanan yang langsung dinyatakan oleh Yesus kepada dia, dan akhirnya dia pun percaya. Nah, dalam perjalanan menuju surga, kemarin kata Ibu Lydia, ada banyak yang berpikir, apa ya? Apakah tentang hidup yang singkat? Ya, salah satunya. Apakah tentang persiapan-persiapan rohani? Ya, salah satunya. Apakah juga tentang persiapan kalau kita menuju surga, keluarga kita harus seperti apa? Ya, salah satunya. Tetapi saya mau sampaikan di sini bahwa di dalam perjalanan peradaban manusia yang dicatat di Alkitab, Metusala usianya 969 dan Adam 930, itu di Kejadian 5 ayat 5. Dan ada generasi ketujuh dari Adam, itu adalah Henokh. Dikatakan di situ bahwa Henokh usia 65 tahun di saat dia memperanakkan Metusala, dan Henokh masih hidup 300 tahun lagi, sehingga usianya 365 tahun, dan Henokh sudah tidak ada dan diangkat hidup-hidup oleh Allah karena memang dia hidup bergaul dengan Allah. Masuk surga artinya. Jadi persiapan bagi Henokh untuk menuju surga, hidup bergaul dengan Allah. Persiapan bagi Henokh untuk sampai kepada surga, di mana pertemanan, persahabatan, hidup bergaul dengan Allah, itulah yang membuat dia sampai kepada ke surga, ya. Matius 19 ayat 27 kita akan buka, ya, nas firman Tuhan. Dikatakan di sini, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya," karena namaku katanya, "saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak,
atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi sangat jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para hamba Tuhan, sahabat Tuhan Yesus kita semuanya, jelas bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan, katanya di muka bumi ini akan mendapat berkat 30, 60, dan 100 kali lipat, dan nanti dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Cuma kata Yesus, dikatakan di sini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya sudah mengatakan beberapa hari yang lalu, bahwa saya bangga dengan seorang pengusaha, tapi dia juga adalah bagian daripada Mabes Polri. Ada sebuah peristiwa hukum yang kami tangani, adanya oknum polisi yang atas nama kepolisian pribadi dia mengatakannya, bahwa sini uangmu, saya urus perkaramu. Ya, seorang oknum polisi yang berinisial K, yang pangkatnya itu, telah mengerjakan banyak pekerjaan yang memalukan institusi Polri. Ada banyak orang yang melaporkan dia, ada banyak perkara yang sudah dilaporkan ke Propam, tapi enggak juga dia diproses. Tapi ketika ada seseorang klien kami yang harus PK, tetapi dia di dalam penjara ternyata masih mengendalikan kegiatan peredaran narkotika gelap, mungkin menurut dia, biar saya bisa nanti dapat dana dari apa yang saya kerjakan ini, ya udah saya mau dagangan narkoba lagi lah. Ternyata ketangkap orang di luar mengembet ke dia, lalu akhirnya diduga datang sekelompok oknum polisi mengatakan kamu akan berurusan dengan hukum karena kamu terbukti bagian daripada orang yang ditangkap di sana, dan akhirnya ada dugaan ditawarkan oleh di antara mereka ada yang namanya mamon, sehingga dengan adanya tawaran mamon dianggapnya hukum itu bisa dibeli, lalu akhirnya dihubungilah oknum polisi tadi, belum sampai kepada nilai 500 juta, baru sampai tahap 140 juta dan baru masuk 75 juta. Oknum polisi tadi menghilang, nggak tahu kemana. Lalu mengadu ke kami, istrinya nangis-nangis, lalu kami hubungi pihak yang berwajib, lalu akhirnya kami statement di Polda Metro Jaya. Begitu saya statement di siang hari, langsung Kapolda merintahkan Propam dengan segala kecekatan daripada personil Polda, langsung ditangkap yang berinisial K tadi, yang pangkatnya itu adalah itu, dan akhirnya tuntas persoalan. Diduga apa yang menjadi sebuah kesenangan bagi dia tidaklah menjadi kesenangan bersama bagi orang lain, bahkan dia telah banyak menjadi korban. Ya, hari ini saya mau menyampaikan persiapan menuju surga adalah wajib kita yang mengenal Tuhan. Jadi salah satu daripada persiapan menuju surga itu adalah apa yang kita lakukan di muka bumi ini, ya, melengkapi diri kita supaya selalu kita menjadi seorang yang mengabdi, ya, yang selalu suka untuk melakukan yang terbaik bagi yang lain. Ya, yang kedua, menanti-nantikan Allah Tuhan Yesus Kristus, ya, yang rahmani. Yang rahmani itu berarti yang adalah yang penuh berkat, ya. Dan yang ketiga, melengkapi diri, ya, supaya kita selalu hidup taat kepada Allah seperti Henokh. Inilah doa pagi yang dimana saya menyampaikan firman Tuhan. Persiapan menuju surga adalah persiapan yang harus kita pahami bahwa ada memang usia yang panjang seperti Metusala, ada juga Adam, ada juga Henokh. Nah, sekarang usia kita berapa? Apakah persiapan menuju surga dalam arti bahwa kita seperti ada saudara saya kalau dinyanyikan lagu Oh Jerusalem, kota mulia, jangan nyanyikan itu. Kayak mau mati aja kita katanya, ya. Nah, ternyata ada banyak orang yang takut mati, tetapi kenapa dia takut mati? Karena memang dia
tidak mengerti arti hidup yang harus seperti Henokh, supaya kalaupun dia tiba waktunya dipanggil Tuhan, dia bisa mendapatkan kepastian surga menjadi milik dia. Bahkan dia dikatakan oleh Tuhan sekali waktu, sabarlah kau hambaku, karena saat aku ada dalam kelaparan, saat aku ada dalam penjara, kau mengunjungi aku. Saat kapan Tuhan? Kata hamba yang di sebelah kanan, apa yang kau lakukan kepada hambaku yang hina, sama dengan telah melakukannya kepada. Hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan pernah ada sebuah keyakinan di luar daripada Yesus sampai kepada ke surga. Semuanya itu adalah seolah-olah. Tetapi di dalam keyakinan kita, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ketika kita percaya, sama dengan Abraham, ketika Abraham percaya atas apa yang disampaikan Tuhan, maka pada hari itu juga Abraham menjadi seorang bapak orang percaya, dan dia tetap mengikuti Tuhan walaupun janji tentang anak yang dijanjikan tidak spontan pada waktu yang dekat, tetapi apa yang dikatakan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi lautan, itu dinyatakan Tuhan. Hari ini, sebelum saya akhiri, siapa di antara kita yang sudah siap untuk dibawa ke surga? Saya sudah pernah berkata kepada beberapa orang, saya ini sudah harusnya mati. Ada banyak peristiwa-peristiwa di mana saya sebenarnya sudah harus mati, tapi saya masih juga dihidupkan Tuhan. Kalau Hizkia, Raja Hizkia diutus Nabi oleh Tuhan, dikatakan Tuhan, katakan dia akan mati. Lalu datang Nabi Tuhan, Hizkia berdoa, Nabi Tuhan di tengah jalan disuruh Tuhan lagi balik, karena Hizkia sudah berdoa, dikatakan Tuhan, katakan lagi usianya tambah 15 tahun. Nah, mungkin tidak datang Nabi kepada kita untuk mengatakan bahwa bahwa kita akan mati, seperti Hizkia. Mungkin nggak seperti itu. Tapi kita lihat perjalanan kita, ada pernah bayang-bayang maut, ada pernah sebuah kejadian-kejadian di mana kita sebenarnya sudah harus mati, sudah harus nggak ada lagi. Tapi masih Tuhan izinkan kita hidup. Di dalam hidup yang sekarang kita hidup, mari kita sungguh-sungguh menjadi seorang yang selalu patuh, yang mau bergaul dengan Allah seperti Henokh. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Matius 21, pada hari terakhir nanti akan banyak orang mengatakan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengadakan mujizat, ya. Nah, inilah yang dikatakan firman Tuhan tadi. Ternyata ada yang terdahulu menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi terdahulu. Kekristenan itu seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan terus. Tingkatan kita di mana sekarang? Saya katakan kepada Pak Ginting kemarin dengan kawan-kawan, saya yang mengapul dulu waktu seperti ini dengan sekarang, rasanya sekarang ini saya lebih merasakan seperti apa hidup bergaul dengan Allah. Jadi persiapan untuk menuju surga salah satunya adalah hidup bergaul dengan Allah dan berbuah dan menjadi berkah dan menjadi terang dan garam dunia. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Silakan ditutup doa dulu, Bapak. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang maha melihat, yang maha mengetahui. Engkaulah yang berfirman, maka jadilah. Engkaulah yang mengasihi semua orang. Engkaulah yang juga mengasihi janda di Sarfat. Engkaulah yang mengutus nabimu. Engkaulah juga yang mengasihi perempuan Samaria. Engkaulah yang mengasihi Bartimeus. Engkau juga lah yang mengasihi kami. Engkau mengasihi negeri kami. Engkau mengasihi semua kami yang ada di dalam doa pagi Anastasis ini. Mulialah Tuhan atas semua kesaksian firman Tuhan yang dibagikan. Biarlah itu menjadi rema bagi kami. Diberkati kami semua. Ditegur kami semua. Ketika firman disampaikan untuk para sahabat, para hamba-hamba Tuhan. Firman itu juga yang juga berbicara kepada kami, kepadaku, sehingga hidup ini harus tetap dibaharui, supaya hidup ini semakin jelas, menjadi terang dan garam dunia, dan segambar dengan Allah, dan kami menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca setiap orang, sehingga kami jadi berkat di negeri kami, yang dimana kami tinggal, negara kesatuan Republik Indonesia. Terpujilah Tuhan, kami diskusi, mulialah Tuhan selamanya. Haleluya. Amin.
Amin, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Mangapul Sirait yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan dan mengingatkan kepada setiap kita untuk bersiap-siap ya Pak ya, sesuai dengan tema pagi ini, persiapan menuju sorga ya. Bagaimana kita bersiap mempersiapkan diri kita setiap hari ya Pak ya. Nah, Pak Mangapul ini adalah seorang yang cukup viral beberapa hari terakhir ini ya Pak ya, khususnya tahun 2025 kalau Ibu Bapak sekalian perhatikan, saya mengingat bagaimana Bapak ini menantang salah seorang pegiat sosial ya Pak ya, dengan inisial S ya. Dan eh, Pak Mangapul ini saya yakin bahwa Tuhan juga pakai di bidang keilmuan khususnya bidang hukum untuk bisa menolong orang-orang yang tanda kutip Pak ya mungkin terjolimi ya di bidang hukum dan hadir untuk bisa menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk menolong ya. Dan saya pikir ini adalah salah satu Pak prepare ya menuju sorga ya Pak ya. Oke, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mangapul ya. Dan tema ini cukup menarik menurut saya ya. Banyak hal yang bisa kita tanyakan lewat eh, diskusi kita dalam doa pagi pada saat ini. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Masih off kamera semua nih, Pak. Ya, silakan. Oh, ada. Silakan, Ibu. Ada pertanyaan di chat, Bu. Oke, saya bacakan yang di chat ya, Pak ya. Terima kasih atas khotbah yang disampaikan Bapak Mangapul. Izin bertanya dari Ibu Kristal ya. Bapak sebagai ketua lembaga hukum, bagaimana caranya mengambil keputusan yang selaras dengan firman Tuhan? Bagaimana mengambil keputusan yang selaras dengan firman Tuhan sebagai ketua lembaga hukum yang Bapak pimpin? Seperti itu. Ya. Silakan, Saya Pak. terima kasih atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang sangat mengajak saya untuk saya bisa menyatakan sebuah kesaksian. Saya ini tiap hari, hampir tiap hari, 3-5 orang datang ke kantor saya untuk berkonsultasi hukum dan meminta bantuan hukum. Rata-rata orang yang terdesak dengan keadaan anaknya yang ketangkap, suaminya, bahkan para tokoh-tokoh agama yang lain banyak yang, ini mohon maaf, tidak sebut agama apa, tokoh agama mana, sering datang ketangkep. Ketika dia ketangkep, harus saya urus dengan sebuah karakter Yesus yang adalah mengasihi. Yesus adalah pengacara yang dia tidak banyak bicara. Ketika ada seorang perempuan langsung ditarik, diperhadapkan kepada Yesus, kata para ahli Taurat, ahli Farisi, orang ini, wanita ini berzina. Menurut hukum Musa ini harus dilempar, dirajam. Yesus pada waktu itu tidak menggunakan sistem cara dengan apa yang digunakan oleh para advokat, para praktisi hukum. Dia nggak bilang, mana laki-lakinya? Dia berzina dengan siapa? Di mana? Jam berapa? Laki-lakinya mana? Tidak. Tapi ketika berbicara orang Farisi, Yesus menulis dengan membungkuk. Arti menulis dengan membungkuk kan agak janggal. Tapi tidak tahu apa yang ditulis. Ketika dia menulis dengan membungkuk, itu adalah berarti perkaranya janggal. Nggak masuk akal, hanya satu, yang laki-laki mana? Yesus berkata, siapa di antaramu, di antara kalian yang tidak berdosa? Biarlah dia duluan yang melempar. Alkitab mencatat dari mulai yang tua sampai yang muda, mundur semua gigi atrek, tidak ada yang berani untuk menghakimi, karena mereka semuanya adalah terjebak kepada sebuah kemunafikan. Lalu datang Yesus berkata, di manakah mereka semua? Adakah mereka menghukummu? Tidak, kata wanita itu. Aku pun tidak menghukummu, asalkan jangan ulangi lagi.
Dan itulah yang saya lakukan, kasih. Ketika datang kepada kami orang yang berkata, saya ini dari keluarga Asegaf, tolong Pak dibantu, ini begini, ini begini. Saya katakan, Pak, Bu, kalaupun Bapak dari keluarga Asegaf, kami Asegaf asli Pak, tolong dibantu. Saya katakan mau Asegaf, mau orang Batak, mau orang Timur, orang mana, tetap saya bantu. Kadang-kadang dia berkata, Pak ini ada uang sekian, tetapi saya tidak langsung tertarik dengan uang itu. Bahkan di sini kita menolak yang namanya penanganan perkara perceraian. Kecuali kita diminta untuk merujuk kembali perceraian yang mau bercerai. Itulah keputusan yang saya lakukan ketika ada orang minta tolong, tetapi dia hendak melanggar koridor prinsip kebenaran firman, saya tolak. Walaupun jumlah uangnya sangat banyak. Tetapi kemarin ke Padang, ketika saya tergerak hati, dirubuhkan bangunan dari gereja Karmel Padang itu, saya katakan kepada sepri saya, asisten saya, ayo kita berangkat. Padahal belum dibicarakan. Transportasi berapa? Langsung berangkat kami ke Padang. Kami selesaikan beli tiket langsung semuanya. Sampai kami pulang, sepri saya berkata, inilah hal-hal yang sudah kami keluarkan yang namanya tiket dan juga tiket lah yang kami minta. Nah, terus saya katakan kepada mereka yang di sana, ada nggak bisa bantu? Kalau untuk jasa hukum nggak usah. Karena saya melihat segala sesuatu tidak berdasarkan bandrol. Ada yang kalanya pro bono dan pro deo. Tetapi di dalam sebuah keputusan-keputusan yang saya lakukan itu, saya selalu melihat dimensi-dimensi roh. Ketika ada orang minta tolong dibawa oleh orang lain berkata tangannya gini-gini. Nah, tolonglah Pak, saya begini. Pak, saya hanya ada uang segini, Pak. Nah, begini, kalau kurang Pak gimana? Yang bawa dia tangannya gini-gini. Terus setelah itu, oh gitu ya, saya berdoa dulu. Saya tegur itu. Asisten saya atau bagian daripada perpanjangan kita. Kenapa gini? Bukan gitu Pak Ketum. Saya udah lobby dia sekian ratus juta. Jadi ngapain lagi dibilang ini, ditanya lagi. Papa jangan gitu Pak. Saya bukan mencari uang dalam kegiatan ini. Ini mimbar saya ini, perisai kebenaran nasional ini berkhotbah untuk banyak orang. Tidak dengan mimbar gereja. Saya ini latar belakang dari teologi. Saya ini hamba Tuhan. Tapi saya tidak pendeta. Saya berkhotbah melalui pekerjaan saya ini. Jadi saya tetap mengatakan tantangan saya setiap hari yang datang itu orang-orang yang bukan Kristen. Saya ajak berdoa, saya katakan, saya percaya, kenapa saya sampai baik sama Bapak? Kenapa saya sampai baik kepada Bapak yang adalah tokoh dari agama tertentu, yang celananya gantung, jenggotnya panjang? Gimana Pak? Nggak ada biaya Bapak untuk rehab, nggak ada biaya untuk ganti rugi ini, nggak ada Pak. Tolong Pak, jangan beritahu Pak kepada ini saya, kepada kumpulan saya katanya. Tolong jangan beritahu Pak, tolong tackle dulu Pak. Lalu saya berdoa, lalu saya pegang dia, lalu saya katakan, Bapak tahu nggak kenapa saya sampai mau mengerjakan? Karena saya Kristen, karena saya anak Tuhan. Bapak seorang Habib Bapak, Habib harusnya kalau tahu orang Bapak malu kan? Tapi karena saya anak Tuhan, saya bantu Bapak dalam sebuah peristiwa hukum Bapak ini. Bapak tidak akan malu, tapi Bapak harus bertobat. Dan saya seorang Kristen, mengajak Bapak sekarang percaya kepada Yesus. Akhirnya dia ngangguk-ngangguk begini. Nah, jadi ada banyak kita menangani perkara yang keputusan kita tidak berdasar keputusan umum, terkait dengan pembiayaan, terkait dengan pro bono, pro deo, terkait dengan menolak, terkait dengan berjuang sendiri. Itulah bukti bahwa kita menyelaraskan pelayanan kita seperti Yesus yang adalah pengacara bagi perempuan yang hendak dirajam. Seperti itulah kita dalam berpraktek. Jadi kita datang bukan dari segala kemewahan, bukan dari segala gaya, tapi dengan karakter Yesus. Jadi ciri khas saya yang seperti ini, apa adanya saja. Tapi banyak kita menangani penanganan perkara. Demikian Ibu, keputusan yang saya buat. Terima kasih ya Pak untuk jawabannya dan penjelasannya yang luar biasa. Bagaimana Bapak sebagai orang yang dipercayakan untuk menangani beberapa kasus dan bahkan orang-orang yang tidak mampu ya Pak ya untuk bisa membayar. Ya, ada Pak Andre Wibowo yang sudah on kamera. Ada yang mau disampaikan Pak? Silakan. Pertanyaannya Pak. Shalom, Ya. Christina.
Ya, Shalom, silakan. Pak Mangapul Sirait. Terima Oh, kasih Pak untuk firman-Nya yang begitu berapi-api ya Pak ya. Saya percaya apa yang ada di dalam hati Pak Mangapul ini adalah suatu kebenaran ya Pak ya, yang memang harus kita perjuangkan. Karena kalau kita lihat dunia ini kan semua orang berdosa dan dosa itu begitu kuatnya ya Pak lah, ada di dalam sekitar kita sehingga kadangkala kita ini setiap pagi atau kita ini katanya mengenal Yesus atau apa namanya murid Yesus, tapi kita tidak kuasa mengalahkan dunia ini. Banyak yang terjadi yang seperti itu gitu kan. Jadi banyak juga yang apatis bahwa mana bisa seperti Yesus begitu kan ya. Tapi ya inilah yang tadi Pak Pangapus sampaikan bahwa kita persiapan menuju surga itu ya harus hidup seperti yang Yesus Kristus hidupi di dalam kehidupan kita. Dan ini nggak gampang gitu kan. Ini memang sesuatu yang harus diperjuangkan karena hidup itu penuh dengan tantangan sehari-hari. Sebagai ketua PKN mungkin Bapak banyak menerima kasus-kasus yang melenceng dari kehidupan Yesus Kristus atau kebenaran. Jadi saya percaya untuk bisa menjadi apa namanya serupa dengan Yesus itu tidaklah semudah yang dibicarakan gitu Pak. Dan banyak orang yang mungkin yang apatis. Tapi apa yang disampaikan pagi ini saya percaya banyak orang juga yang bisa ya Pak ya melakukan hal-hal yang memang tegak lurus kepada Tuhan. Karena kalau kita merasa sudah menjadi Kristen berarti menjadi murid Kristus ya kita harus mengikuti jalan Yesus. amin. Karena orang berdosa itu kan tidak mengikuti jalan Yesus ya kan. Jadi kita harus mengikuti jalannya, kita harus mengikuti kebenarannya, kita harus menghidupi kehidupannya di dalam kehidupan kita ini. Nah, ini memang sungguh berat, tapi ya itulah jalan satu-satunya bagaimana kita mencapai yang dinamakan surga tadi ya Pak ya. Betul. Kalau menurut saya sih surga itu dimanapun kita berada itu sudah ada di dalam kerajaan Allah. Karena di dalam doa Bapak kami kan surga bisa jadi di bumi ini bisa seperti di surga. Tapi yang perlu dirubah itu bukan eh, tempatnya, tapi hati kita. Bagaimana kalau kita ada hidup di dalam kasih, bagaimana kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, sukacita dan damai sejahtera itu nyata di dalam kehidupan kita. Dan kalau kehidupan kita merdeka, Tuhan ada di dalam kita, itu berarti kita sudah berdaulat kepada Tuhan dan kita menyampaikan apa yang menjadi kebenaran Tuhan itu kita sudah ada di dalam surga. Jadi damai sejahtera itu sudah ada. Jadi nggak perlu kita nanti sampai mati baru ditempatkan di surga, enggak. Tapi menurut saya surga sudah ada di dalam kita kalau kita ada di dalam Yesus atau Tuhan sudah menguasai pikiran dan hati kita sehingga yang ada di dalam kita adalah kebenaran. Terima kasih Pak, mungkin saya betul-betul terapresiasi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Memang saya salut karena di negara Indonesia ini kan tidak ada yang benar, mulai dari anggota DPR-nya sampai kepolisian sampai hukumnya sendiri itu nggak ada yang benar, kacau kalau kita lihat kan. Tapi sesuatu yang menjadi terang, mungkin Bapak ditempatkan di sesuatu yang Tuhan pakai untuk menjadi terang, seterang-terangnya untuk membukakan mindset orang yang hidup di dalam dosa itu tadi. Terima kasih Pak, selamat pagi. Pagi Bapak. Terima kasih Pak Andre. Ya, selanjutnya ada Pak Hari. Ya, Pak Hari yang udah duluan on kamera. Silakan Pak Hari. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Madia, Ibu Justina Madia. Puji Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Mangapul Sirait yang statusnya sekarang Ketua Umum ya. PKM Ya, itu, apa PKN-nya itu Pak? Perisai Kebenaran Nasional Bapak. Saya Kebenaran Nasional. Berarti sudah, oh ya, terima kasih juga pada Pak Bibowo tadi yang sudah memberi pencerahan. Saya di LBH Bamak, Pak. Lembaga Bantuan Hukum Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional, Bamaknas. Kantor pusat kita bergandengan bersamaan sekarang ini masih bersamaan dengan si pengacara kita yang kocak itu. Masih ingat apa? Sebenarnya karena sudah umur jadi seringkali masih sana.
Puji Tuhan, Pak. Memang apa yang lebih lagi meresponi apa yang Bapak sudah sampaikan, benar sekali bahwa sesungguhnya kita anak-anak Tuhan sudah ada di dalam kerajaan sorga, dalam tanda kutip, asalkan kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Atau dengan kata dari perspektif orang hukum, kita mentaati hukum Tuhan, hukum kasih. Karena kerajaan sorga kan bukan bicara tentang makanan, pakaian, minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri pribadi kita sehari-hari. Dan kepatuhan yang dibuktikan dengan kepatuhan terhadap hukum. Baik hukum positif di negara kita, maupun hukum positif yang ada di kerajaan sorga. Yaitu sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Nah, saya kemarin, bulan lalu saya ke Cina, Pak. Ini hanya sebagai studi komparatif untuk mencocokkan kebenaran firman Tuhan dengan kondisi kebenaran masyarakat Cina. Nah, di Cina saya belajar coba wawancara karena kami buat pelayanan profetik. Kami wawancara cerita-cerita dengan orang-orang Cina di kelas milenial ke bawah. Mereka bilang begini. Saya tanya, apa kamu punya agama? Dan mereka katakan, kami tidak punya agama. Bagaimana dengan Tuhan? Kami punya Tuhan. Loh, punya Tuhan. Oh, hebat. Siapa Tuhan kami? Tuhan kami adalah pemerintah kami. Karena Tuhan kami, pemerintah kami, membuktikan dapat mensejahterakan kami. Rumah disediakan, pekerjaan disediakan, hukum ditegakkan. Saya jadi malu sendiri. Saya jadi malu sendiri karena diperhadapkan dengan kondisi negara kita. Waduh, supremasi hukum itu sama sekali benar-benar tidak berjalan. Saya advokat pengacara praktek sejak tahun 79. Masih mahasiswa. Tingkat 3. Tapi sampai sekarang sudah definitif sebagai advokat. Nah, yang lucunya memang, saya tidak bicara pemerintah Indonesia secara umumnya, tetapi orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan, maupun baik di legislatif, yudikatif, eksekutif, bahkan di gereja-gereja yang menduduki takhta Musa. Gembala itu kan ibaratnya takhta Musa. Mereka menyerongkan semua kebenaran firman Tuhan. Padahal hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ini saya lihat dari segi perspektif hukum ya, banyak sekali menyimpang dari hukum Tuhan. Dan termasuk juga saya pribadi kadang-kadang berbuat fasik. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, apa kiat kita supaya pemerintah kita, khususnya orang-orang Kristen yang duduk di pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, boleh dapat mengamalkan hukum kasih. Karena kan hukum kasih itu kan adalah ketaatan pada hukum Tuhan dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Puji Tuhan, saya pikir itu hanya pertanyaan kita karena saya percaya Pak Sirait dapat memberikan solusi ya. Atau setidaknya step by step atau langkah apa atau kunci-kunci untuk kita benar-benar dapat menerapkan hukum kasih. Supaya kerajaan surga datang di Indonesia. Kan doa Bapa kami tadi sudah diingatkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Dalam praktek kehidupan saya selalu berkata, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di keluarga saya. Saya tidak akan berpikir dulu untuk bangsa saya, karena keluarga saya juga penuh dengan problematik yang kadang-kadang juga mempengaruhi pola pikir kita. Dan alangkah baiknya ada kesepakatan kita anak-anak Indonesia, anak-anak Tuhan di Indonesia untuk
meminta, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, jadilah kehendakmu di negara kesatuan Republik Indonesia, di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Haleluya. Minta pencerahan, Pak. Terima kasih. Ya, langsung dijawab aja Pak, silakan Pak. Dalam sebuah perjalanan kita, jadilah kehendakmu itu, yang Bapak sampaikan tadi memang benar. Jadi peristiwa Getsemane itu adalah doa yang berkesinambungan sampai titik bintik-bintik darah, ya. Memang kalau kita tidak hidup bergaul dengan Allah, kita nggak akan bisa untuk menjadi seorang yang profetik. Saya katakan perjalanan iman saya dari mulai remaja sampai saya sekolah di Teologi Petamburan, Seminari Betel, dan akhirnya saya sekolah hukum dan sekarang saya jadi praktisi. Kekristenan saya lebih saya lihat lebih terasa sekarang, karena saya pernah melenceng sedikit dari jalan Tuhan, lalu akhirnya saya tidak melihat hidup ini akan lanjut kepada surga. Tapi dalam keadaan terburu-buru, saya menyadari bahwa memang harus surga tujuan hidup, karena firman yang pernah saya dengar, firman yang pernah saya sampaikan, bekerja di hati saya. Akhirnya saya melihat hidup ini sangat jahat dan sangat jauh, dan saya sampai 4 tahun dalam pertarakan. Dari 2014 dalam pemerintahan SBY, saya selalu dulu berkata, aku udah nggak layak lagi hidup. Lalu saya jalan kaki ke Jakarta, jalan kaki kemana-mana, keliling. Saya cari dukun-dukun, di mana katanya ada dukun yang sakti, termasuk dukun si A, si B, si C di Kemang Pratama. Saya gedor pintunya, yang dikawal oleh banyak pengawal. Saya katakan, Yesus adalah Tuhan. Lalu saya ciptakan lagu, Yesuslah Tuhanku, Allahku, Rajaku. Ku tinggikan namamu di bumi dan di surga. Ku sembah Yesus Tuhan di bumi dan di surga. Yesus dia Tuhanku, Allahku, Rajaku. Jadi saya sudah, seperti kata Bapak tadi, kita udah tahu kita ke surga. Tapi kita masih diizinkan hidup. Seperti kata Rasul Paulus, aku adalah warga kerajaan surga yang masih ada di muka bumi. Jadi kita sudah tahu kalau kita percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lalu kita isi keselamatan itu dengan hidup yang bergaul dengan Allah. Yang takut akan dosa, karena Bapak juga adalah praktisi, kan ada norma agama, norma susila, ada norma hukum. Norma agama itu berarti terkait dengan agama. Tetapi kalau saya selalu saya katakan, kayak kemarin saya katakan, apa ini KUHP ini? Mohon maaf ya, yang ini karena Tuhan udah gak berlaku sama saya. Udah gak berlaku sama saya bilang. Jadi jangan sampai tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan karena takut penjara, karena cinta Tuhan dong. Jadi harus saya katakan. Jadi memang betul. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ketika Yesus di Getsemane, karena doanya dan karena kepatuhannya diberi Tuhan kekuatan, dan itulah bukti bahwa dia taat. Jadi ketaatan memang Bapak rahasia untuk sampai ke surga, kepatuhan, karena memang kita adalah pengantin, kita adalah wanita, kan nggak mungkin wanita itu tidak konsen dalam menjaga kesuciannya karena akan ada pernikahan. Jadi apa yang kata Bapak tadi, seperti di Cina, Bapak bersaksi, lalu ada komunikasi timbal balik, memang negeri kita ini kita sangat prihatin ya. Makanya saya katakan janganlah kita hanya bicara tentang koruptor, ayolah bicara tentang rasis, intoleran. Saya katakan, ayolah bicara tentang intoleran rasis. Makanya saya kemarin langsung berangkat ke Padang, tanpa harus saya pikirkan biaya, dan sampai sekarang saya berkata, saya merasa senang melakukan pelayanan kemarin yang di Padang. Karena saya pernah berkata, bagi siapa ada gereja tempat ibadah yang diganggu, saya akan hadir di sana kalau dibutuhkan. Dan saya katakan di sini, ini kebetulan saya zoomnya di kantor ini, tentang sukuisme dan rasis, ada maklumat saya. Saya katakan pada hari ini Senin 9 Mei tahun 2022, saya menghimbau dan memastikan supaya di wadah perkumpulan aktivis pemerhati penegak hukum dan narapidana Perhimpunan Nasional tidak ada rasis dan sukuisme. Saya selalu katakan pada mereka, kerja serius dan jangan tinggalkan sholat, karena Anda itu agamanya.
Dan ada juga murid Yesus berkata, "Guru, di sana ada yang bukan muridmu mengusir setan," katanya. Apa kata Yesus? Siapa yang tidak melawan kita, dia di pihak kita. Jadi para staf saya, para pengacara yang bekerja sama dengan saya, bareng dengan saya, para rekan, mungkin nggak satu agama dengan saya, nggak satu keyakinan. Ya. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang saya buat mereka ikut. Berarti mereka di pihak kita. Jadi Bapak, terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah senior kami. Biarlah kehendak Tuhan jadi untuk negeri kita. Indonesia harus lurus dalam perjuangannya. Para tokoh-tokoh pendahulu jangan hanya koruptor. Siapa sih? Kenapa saya berani melawan oknum-oknum polisi? Karena saya melihat diri saya memang harus siap untuk itu. Tapi saya menghormati institusi. Nah, jadi banyak orang mengatakan, ini dari mana biaya ini semua? Ya dari kebaikan Tuhan. Jadi bagi saya, kerajaan surga, kerajaan Allah itu kan memang beda. Kerajaan Allah, Allah yang berkuasa atas hidup kita, atas bisnis kita. Kerajaan Allah, kita ada dalam kerajaan Allah dalam berbisnis, dalam berkata-kata, dalam segala hal. Tapi kerajaan surga yang dimaksud tadi dalam khotbah saya, ketika nanti kita tidak ada lagi, harus sampai kepada surga. Seperti apa persiapan kita? Jangan sampai seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus yang berkata, "Ingatlah aku jika engkau sampai kepada Firdaus." Itu persiapannya nggak ada. Tapi ada ketetapan Tuhan dan ada kasih karunia Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus disalibkan. Hanya bedanya Yesus tidak berdosa, yang kanan kiri berdosa, yang sebelah kiri malah tetap berharap untuk tetap judi lagi, mabuk lagi, korupsi lagi, jahat lagi. Tapi yang di sebelah kanan menegur yang di sebelah kiri dan dia pasrah mengatakan, "Ingatlah." Jadi menurut saya nggak ada yang sempurna, tapi peningkatan terus. Seperti apa kata dulu dosen saya, nggak mungkin lah Om Ho HL Senduk kasusnya melarikan istri orang, nggak mungkin kata dosen saya dulu. Ya kan, mungkin ada tahap-tahap lagi ya, seperti Musa, kata Tuhan, "Berbicara engkau kepada batu itu berkeluar, berbicara engkau kepada batu itu akan keluar air." Musa tidak patuh. Dia mengambil tongkat karena pengalaman dia tongkat yang memukul laut. Dipukul ke batu keluar air. Memang keluar air, tetapi tidak sampai kepada platform yang Tuhan mau. Jadi dosa itu adalah luncas meleset dari sasaran, tetapi itulah Kristiani. Tapi dosa bagi orang lain menolak Injil itu dosa, itu adalah kutuk. Apapun ceritanya, mau berbuat baik, mau tiap hari memberi, tapi ketika dia tidak percaya pada Yesus, itu adalah manusia yang hidup dalam dosa dan berlaku kutuk dosa. Tapi dosa bagi kita adanya perjalanan terus yang sampai kepada perjalanan sampai nanti ada tingkatan-tingkatan kita. Di mana yang disebut Abraham nanti di surga, di mana Paulus, di mana Simon Petrus, di mana yang lainnya. Dan biarlah kita ada kelak di surga yang baka dan kita punya upah seperti kata Yesus tadi, di bumi kita dapat berkat, dan kita dapat hidup yang kekal. Di sana kan ada tingkatan-tingkatannya. Demikian mungkin Pak. Nanti bisa teman-teman saling menyempurnakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sirait, terima kasih. Terima kasih Pak Mengapul dengan luar biasa memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Hari. Ya, silakan Ibu Siske. Sudah on kamera dari tadi, ada yang mau disampaikan? Kita masih punya waktu sekitar 5 menit ya. Silakan Ibu Siske. Puji Tuhan, terima kasih kesempatan diberikan bicara tentang khotbah pada pagi hari ini. Bagi saya ya, yang terutama di sini kita bagaimana kita sampai tiba pada sasaran sebetulnya, yaitu mengenai keselamatan jiwa. Ada firman berkata, banyak menerima akan banyak dituntut. Nah, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 12 kalau nggak salah ya, berbicara tentang karunia, tentang pemberian-pemberian Tuhan, karunia-karunia diberikan Tuhan kepada kita, dibagi-bagi oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dari sini Tuhan sebenarnya tidak menuntut kita untuk kita menguasai alam semesta ini. Ya. Tuhan hanya memberikan kepada kita sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Nah, dari situ, bertolak dari situ, kita lakukan apa menjadi. Jadi di sini kita lihat ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan.
apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita, Tuhan minta itu saja yang kita lakukan. Itu yang kita jalani dalam hidup ini. Tuhan tidak menuntut kita sebesar melebihi kekuatan kita. Nah, kalau kita mengerti paham tentang hal ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka hidup kita pasti, saudara, nyaman dan relax, enjoy, saudara. Nikmati semua apa yang Tuhan berikan. Kita fokus aja sebetulnya dengan Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itu yang akan membuat kita sebenarnya berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu keterbatasan saya dan saudara. Tuhan tahu kemampuan kita. Puji Tuhan, hanya itu bagi saya, Tuhan. Oke, terima kasih Bu Siska. Pak Mangapul, ada satu pertanyaan di chat, satu lagi ya Pak ya. Demikian Pak pertanyaannya, bagaimana melakukan tindakan pelayanan terhadap orang yang pro bono? Apakah sama dengan yang berbayar Pak? Silakan Pak. Dalam pelayanan kami di LKBH Perisai Kebenaran Nasional yang adalah juga pemerhati hukum, kami tidak melihat, saya tidak melihat bahwa adanya membanding-bandingkan. Kemarin saya kebetulan kami juga adalah pemerhati narapidana. Kami melayani juga di penjara-penjara. Bagi mereka yang yang pengacara menangani pendampingan hukum sesuai dengan surat kuasa. Tapi kami yang adalah pemerhati narapidana, kami juga melayani mereka yang di penjara. Kami tanyakan apakah di sini ada yang masih mau banding, mau kasasi, mau PK. PK ada 2, kehilapan hakim dan novum baru. Dan bagaimana keluarga akibat daripada ayahnya masuk penjara. Itu kami lakukan. Jadi sesungguhnya saya melihat pelayanan kami di sini. Makanya di sini kami sifatnya ya. Di sini sistem digaji. Ada yang pengacara case, ada yang digaji. Jadi kalaupun dia contohnya pro bono penanganan perkara, bukan berarti pengacara yang mengerjakan tidak digaji dari saya. Jadi di Perisai Kebenaran Nasional ini ada pengacara yang digaji, ada pengacara yang sistem komisi, tetapi semua yang dilakukan di sini saya sebagai donatur juga kepada pro bono. Pro bono yang dimaksud bukan dalam arti seperti yang lain, pusbakum, dia tidak dipungut biaya, tapi dia dapat dari pemerintah sekitar 7 juta satu perkara. Nah kalau kami betul-betul murni, jadi subsidi silang. Jadi yang kaya, kami berlakukan sistem kesepakatan. Lalu akhirnya ada yang kaya tadi, yang bisa tuntas perkaranya, lalu kami bantu yang tidak punya uang. Dan dimulai dari rumah saya. Para pengacara mengatakan, Amang nggak takut punya kantor di rumah. Kalau ada apa-apa nanti gimana? Apa nggak diserang rumah? Lu siapa yang menyerang? Ya kalau kita bantu orang ya kita bantu. Nggak pakai uang aja kita bantu serius, apalagi pakai uang. Karena seorang pengacara praktisi kalau terima uang dari klien, nggak dikerjakan, dilaporkan, selesai dia. Jadi kita sistemnya ada uang atau tidak, karena kami melihat ya, kalau udah tanggal-tanggal 20 saya udah tahu pasti Tuhan bekerja. Karena memang Perisai Kebenaran Nasional ini kalau kita lihat pendiriannya, kalau dibaca nanti di websitenya, terkait dengan nama Tuhan. Saya akan mendirikan ini di Batam mendapat ilham. Jadi kalau dibacakan sejarah berdirinya Perisai Kebenaran Nasional, mendapat ilham dari Batam, mendapat ilham dari Tuhan, untuk mendirikan perkumpulan seperti Musa, diperintahkan Tuhan Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tapi Musa berkata, aku tidak bisa berbicara, tidak pintar bicara, kutempatkan Harun kakakmu. Saya dulu begitu, saya kan tidak pengacara Tuhan, saya bilang di Batam, akan kutempatkan pengacara di sampingmu, sampai kau jadi seorang praktisi. Seperti itu. Jadi mau pro bono, mau dia juga berbayar, bagi kami semuanya sama. Dan saya nggak sanggup untuk tidak berkhotbah kepada mereka, walaupun saya berkata, saya begini karena Tuhan. Jadi saya mau doakan Bapak Ibu ya. Silakan ini, aminkan doa. Dan mau, rata-rata mau semua.
Nah, itu yang membuat saya senang. Jadi karena saya sudah berkhotbah, udah melayani, pasti Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita yang memang pengeluaran kita ratusan juta tiap bulan. Belum lagi Amin. penjangkauan. Demikian saya sampaikan, bisa dipastikan, dan saya selalu buat di TikTok, bagi siapa yang pernah uangnya pernah saya ambil, mulai dari 2013 sampai ke sekarang, saya mau seperti Sakeus, datang ke saya, minta saya pulangkan 3 kali atau 5 kali lipat. Saya umumkan itu. Dan semua orang, dan pengacara di kantor kita nggak boleh minta uang kepada klien, karena di semuanya keuangan manajemen. Kita kayak rumah sakit, mana ada dokter, mau disuntik orang, mau disuntik, nambah bayar dong, mana bisa. Nah, jadi semua keuangan manajemen. Pengacara hanya menjalankan. Jadi di sini semua pengaduan ke saya, ketua umum, baru saya panggil pengacara. Baru saya susun siapa pengacara, siapa paralegalnya. Dan pengacara nggak boleh minta uang nambah kepada klien. Kalau merasa kurang, ajukan ke manajemen, biar manajemen yang menambah keuangan bagi dia. Jadi sangat tidak memungkinkan ada orang yang komplain. Kalau memang mereka batal, kalau pengacara yang lain ini mohon maaf, ya mereka ya kan kita urus, dia mundur ya nggak balik uang. Kalau saya tidak, Pak mundur aja Pak karena begini. Ya udah gimana tuh? Ya udah Pak balikin separuh Pak. Ya udah kita balikin. Kalaupun nggak bisa sekaligus dibalikin karena udah dibagi, ya kita cicil. Jadi tidak takut kita sampai akhirnya rumah saya ini jadi kantor sepenuhnya, ya luasnya 72 meter, 172 meter, dan akhirnya saya pindah ke Kemang Pratama. Saya tinggal di perumahan Kemang Pratama, kantor saya di depannya rumah sakit Elizabeth Rawalumbu. Jadi belum pernah sejarah berdirinya ini LKBH PKN dan kantor hukum, belum pernah ada yang komplain. Karena kita tetap ya mengandalkan Tuhan, dan kami setiap hari Jumat doa puasa. Ada hamba-hamba Tuhan kami ajak di sini. Semua pengacara yang Kristen dan staf wajib doa puasa, kecuali dia lagi tidak siap karena sakit atau karena kurang istirahat. Demikian yang kami sampaikan. Jadi sama semua karena pelayanan kasih. Demikian. Oh, luar biasa Pak. Terima kasih ya Pak ya. Artinya dilayani semua tanpa melihat latar belakang ya. Dan ini adalah pelayanan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Bapak. Tidak terasa Pak, waktu kita sudah Waktu sedikit aja. selesai ya. Dan kita akan segera mengakhiri. Minta waktu 1 menit boleh, 1 menit aja Sal. Minta waktu 1 menit aja. Oke. Oke, silakan Pak. Ya, ini hari kita baca mengenai Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amen. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah jalan. Ini berarti dia membawa manusia kepada Bapa. Maksudnya bahwa keselamatan dan kehidupan kekal hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu poin pertama. Yesus berkata, akulah akulah kebenaran. Ini berarti bahwa dia adalah sumber kebenaran yang di absolut dan dapat dipercaya, sumber kebenaran yang absolut dan dapat dipercaya. Dan Yesus berkata bahwa akulah hidup gitu. Ini berarti bahwa dia memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, itu dia poinnya. Jadi kita dengan demikian dalam kita mempersiapkan diri masuk surga, kita harus iman kepada Yesus Kristus sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6, dan kita harus mengikuti ajaran Yesus dan melakukan kehendaknya. Dan yang terakhir, seperti Henok itu, membangun hubungan pribadi rohani yang erat dengan Yesus melalui doa, ibadah, dan pembacaan Alkitab seperti itu. Dan juga Bapak tadi berkata mengenai fokus. Itu berarti kita untuk bisa dapat masuk surga itu kita mempersiapkan diri dengan fokus pada hal-hal yang rohani dan kekal. Tuhan memberkati. Maaf santer cucu dulu. Ya, terima kasih Pak Laswardi. Ya, ini mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami dari Doa Pagi Anastasis mengucapkan terima kasih kepada Pak Mengapul Sirait yang sudah memberkati kami dengan luar biasa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Doa kami Tuhan terus pakai Bapak secara luar biasa untuk melayani jiwa-jiwa di luar sana. Mimbar Bapak mungkin nggak di gereja, tetapi mimbar Bapak jauh lebih luas. Banyak orang yang bisa dijangkau lewat pelayanan Bapak. Terima kasih. Saya persilakan ke Pak Hari Rolfian untuk doa syafaat, dan selanjutnya nanti akan ditutup doa berkat oleh Bapak Gembala Pak Nathanael Yedija. Tuhan Yesus memberkati.